Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah mushola Islah Pondok Aren rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya senang bisa berada di tengah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian untuk melaksanakan kegiatan rutin pengajian setiap malam Jumat. Pada minggu ini ya kita bersedih karena guru kita Ustaz Haji Abdul Karim ditinggal oleh istrinya yang tercinta. Kemudian sebelumnya juga jamaah kita Pak Dedi juga ditinggal oleh istri beliau. Dan ya semua itu sebenarnya kematian itu adalah takdir yang pasti akan ditemui oleh semua manusia, oleh kita semua. Dalam satu ungkapan disebutkan kematian itu seperti panah yang sudah dilepaskan dan sedang menuju kepada kita masing-masing semuanya. Dan umur kita itu sebanyak seberapa jarak dari panah itu nyampe kepada kita. Panahnya sudah dilepas dan pasti dia akan mengenai diri kita. Tinggal seberapa lama dia sampai ke sini, wallahu a'lam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu renungan tentang surah Yasin, karena surah ini banyak kita baca waktu tahlil, juga sebelum seseorang meninggal dunia ya, waktu dia misalnya sakaratul maut atau sudah ada tanda-tanda kematian tiba, itu kita baca surah Yasin. Ya di antara sebabnya itu karena surah Yasin ini ya mengajarkan atau berisi pokok-pokok dari akidah Islam. Rukun Islam itu yang kita sebut ada 6, pokok-pokoknya ada semua di dalam surah Yasin ini, sehingga dengan dibacain surah Yasin itu mudah-mudahan ya terutama kepada yang di akhir hayatnya itu bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan ketenangan, dan bisa mendapatkan ya bantuan terakhir dari kita yang lebih sehat lah gitu ya secara zahirnya, sehingga yang akan berjumpa dengan Allah ini ya kembali teringat atau semakin memahami apa dari pokok-pokok keimanan tadi. Pokok keimanan itu bisa dibilang yang paling penting secara praktis sebenarnya iman kepada akhirat ya, dan itu yang menjadi salah satu inti dari surah Yasin, bahwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut tauhid itu ya memang sangat penting. Dasar dari adanya agama Islam itu adalah ajaran tauhid. Kemudian iman kepada Rasul, dan kita iman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, itu juga sangat penting. Dari segi ya itulah yang membedakan misalnya keyakinan kita terhadap Allah yang satu tadi dengan misalnya keyakinan-keyakinan yang lain, bahwa pengetahuan kita dengan alat-alat pengetahuan yang sudah ada di semua manusia, yaitu indera, dengan mata kita bisa tahu banyak, dengan telinga kita bisa tahu banyak, itu nggak cukup. Tapi kita butuh ada Rasul yang mengajarkan lagi, itu menjadi sumber pengetahuan kita selain akal ini. Apa itu yang perlu diajarin oleh Rasul? Yaitu adalah bagaimana nasib kita setelah kita meninggal dunia. Gimana caranya nyopir mobil, bagaimana caranya berbisnis, berpolitik, dan sebagainya. Itu masih bisa diberesin dengan pikiran kita.
diketahui caranya gitu ya. Orang yang mengulik ilmu itu bisa berhasil dalam perdagangan, dalam politiknya, dalam bidang yang dia geluti gitu. Tapi urusan akhirat setelah kita mati tuh kita bagaimana? Ya bisa dijelasin sama akal kita. Akal kita orang nyampe ke sono. Iya. Nah, itu penjelasannya lewat tadi, lewat Rasul yang membawa doktrin tauhid ini. Tanpa ada Rasul kita nggak bisa paham. Tanpa ada keyakinan kepada Allah, kita juga ya gimana kita mati gitu. Setelah mati kita kemana? Bagaimana nasib kita di sana? Tanpa iman kepada Allah kita nggak bakal bisa menjawab. Jadi rahasia terus. Misalnya begini, Kang Deddy asalnya dari Bandung, gitu. Orang asli Pondok Aren bukan? Katanya pendatang. Fadil lahir di Pondok Aren, asli Pondok Aren bukan? Istri hasil. Iya, katanya iya. Itu kan karena kita melihatnya pakai mata. Begitu. Belum kita dengerin omongan Rasul, belum kita hubungin omongan tadi itu dengan iman kepada Allah. Coba kalau kita udah hubungin misalnya masalah tadi dengan ajaran Rasul dan iman kepada Allah, nggak ada bedanya lagi Kang Deddy sama saya. Bukannya Kang Deddy pendatang, saya orang pribumi sini. Kang Deddy dan saya di bumi ini sama-sama pendatang. Itu yang diajarin oleh Nabi. Kita punya kampung halaman yang sama. Kampung halaman kita itu surga. Kita datang dari Allah dan akan mudik kembali bersama-sama ke sono. Nggak ada bedanya lagi. Manusia banyak banget sukunya, di Indonesia juga banyak banget. Pergi haji, pergi umroh, kita ketemu lagi orang-orang yang beda-beda bangsa, warna kulitnya juga beda, sehingga kita ya berprasangka seperti itu, kita berbeda-beda. Padahal sebenarnya semua manusia itu sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, bakal kembali semuanya, pulang semuanya, mudik semuanya tuh. Ya, bakal ada tanggal merah terus, gitu. Bukan cuma tanggal merah seperti sekarang ini, gitu kan. Ada yang ketinggalan ya? Ada yang ketinggalan, nggak ada yang ketinggalan, semuanya bakal balik. Yang percaya punya kampung halaman di sono balik, yang orang percaya juga balik. Cuman itu bedanya. Surah Yasin yang ngajarin kita, kalau kita sudah iman ada Rasul, sudah iman sama Tauhid, maka kita bakal mempersiapkan diri buat balik ke sono. Iya. Nah, kalau kita lihat dari surah Yasin ini, dari ayat pertamanya Yasin wal Qur'anil Hakim, itu rukun iman yang dibahasnya itu dari iman kepada Rasul dan iman kepada kitab suci dulu. Yasin kan ada yang mengatakan itu ada sebutan bagi Nabi Muhammad. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an. Innaka laminal mursalin, engkau wahai Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Ala siratim mustaqim, engkau mengajarkan tata cara kehidupan yang benar tuh. Jalur mudiknya diajarkan oleh Nabi Muhammad, sirotol mustaqimnya. Dan sirotol mustaqim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau peneliti itu bilang Nabi Muhammad itu kalau dia nggak dapat wahyu, beliau tetap akan menjadi manusia besar. Kita kenal misalnya orang-orang ahli ilmu kayak Einstein, sebelumnya Newton, gitu kan. Kalau yang belajar filsafat kenal misalnya ada Socrates, Plato, Aristoteles, kayak gitu. Oh iya, orang gede-gede itu ya. Nabi Muhammad kalau nggak dapat wahyu, menurut salah satu penulis ya bakal sekali itu juga gitu, karena kemampuan intelektual dan spiritual tanpa wahyunya itu melebihi manusia rata-rata semuanya. Tapi beliau mengajarkan rute pulang ini bukan dari buah pikirannya sendiri. Tanzilal Azizir Rahim.
Ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan atau yang sebelumnya dia pukulkan tongkatnya lantas keluar air jadi 12 sumur, itu kan udah nggak bisa kita lihat lagi. Mukjizatnya Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan semut, dengan burung, dengan jin, kita udah orang bisa lihat lagi. Nabi Muhammad juga punya mukjizat-mukjizat yang seperti itu, bisa membelah bulan, makanan yang sedikit, minuman sedikit bisa cukup buat orang banyak. Tapi itu udah gak bisa kita lihat lagi. Ada satu mukjizat yang bisa dilihat orang yang hidup bareng Nabi Muhammad dengan kita, sama-sama bisa kita lihat, yaitu Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah mukjizat. Sampai sekarang mukjizat. Al-Quran ini sama dengan Al-Quran yang dilihat, yang didengar oleh para sahabat Nabi. Walaupun bentuk fisiknya ya beda ya. Kita emang udah cetakan yang bagus nih. Zaman Nabi Muhammad belum ada banyak kertas, masih ditulisnya di macam-macam alat. Iya. Iya. Belum ada kertas. Belum. Iya, makanya Nabi Muhammad bilang utlubul ilma walau bisin, karena pada waktu itu salah satu teknologi kertas yang paling maju pada zaman itu ya di Cina, supaya berkembang seperti ini. Juga banyak sebenarnya perbedaannya dari segi huruf cara menulis Al-Quran ini. Yasin zaman kita ada titiknya dia, ada tandanya lagi tuh yang berdiri tuh kayak alif kecil, ada tanda kayak alisnya, bacanya Yasin yang ada alisnya panjang itu bantuin buat kita gitu kan, yang nggak kayak orang Arab zaman dulu. Tapi ini yang nyusun Al-Quran pada Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad yang nyusun iya di kertas iya tapi belum banyak sehingga dibilang membanyakan orang ya belum disusun. Tapi Nabi Muhammad udah menyuruh, gitu kan, udah nyusun. Yang terkenal sebagai penyusunnya kan misalnya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar yang mengikuti itu, gitu kan. Karena Abu Bakar contohnya misalnya udah bener-bener tertib, lantas bisa ada misalnya katakanlah kayak ada seremonialnya, ini sudah selesai pengumpulan Al-Quran, nah kayak para ahli. Tapi Nabi Muhammad yang pertama melakukannya, selain mengajarkan secara lisan, penulisannya juga sangat diperhatikan oleh beliau. Dan kalau misalnya penyusunan Al-Quran yang barusan dimaksud itu bukan penyusunan tulisan begininya, gitu ya, bukan penulisan di Al-Quran, tapi susunan ayat-ayatnya, itu bukan Nabi Muhammad yang nyusun, Allah sendiri yang nyusun. Abu Bakar yang gak nyusun, Nabi Muhammad yang gak nyusun. Kan kita tahu ayat yang pertama turun apa? Iqra, Al-Alaq. Kenapa adanya di 96? Juz 30 udah mau habis. Bukannya Al-Fatihah, malah Al-Fatihah yang pertama. Yang terakhir turun Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-Maidah ayat 3. Terakhir turun kenapa ada masih di depan? Al-Maidah surah nomor 5. Karena Allah yang nyusunnya, gitu. Urutan susunan kita sebut ini mushaf, sama urutan susunan dia turun kronologis berdasarkan waktu enggak sama. Kalau orang neliti, salah satu teori yang disebutin itu supaya ini kayak transfer data mah nggak dihack sama orang lain. Kalau turunnya urut gitu kan, Iqra pertama turun ya pada paling depan. Penjelasannya begitu. Nun wal qalami wa ma yasrun yang kedua turun, ada di urutan nomor 2. Nanti orang bisa nebak lagi, oh kronologisnya seperti ini, gitu. Nanti bisa udah diurut kayak kita main Excel gitu kan. Kalau udah lulus 1 2 3 4 tinggal tarik aja ke bawah. Beres. Gitu. Nah, kalau seperti ini nggak bisa dihack sama orang lain. Terus sampai ke ayat ke-12 ini tentang akhirat udah disebutin saat masih menjelaskan tentang Rasul. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum.
Kalian hidup lalu meninggal dunia. Rasul nih menerangkan, menegaskan bahwa Allah tadi yang kita imani akan menghidupkan kita lagi. Semua amalan kita naktubu ma qaddamu bakal ditulis, bahkan asar dari dampak. Asar itu ada yang menafsirkan sebagai akibat dari perbuatan kita, itu juga masih ditulis lagi. Bang Haji misalnya ngajarin anak-anak cucu-cucunya supaya habis maghrib sampai isya mah jangan nyeprol tapi baca Quran, ngajarin, nyontohin. Perbuatannya kan itu, ngajarin sama nyontohin. Tapi bocah-bocah kita, cucu-cucu kita yang ngerjain itu kerjaan mereka, tapi itu adalah dampak akibat dari omongan kita, gitu kan, dari teladan yang kita beriin. Asar wanak tubuh makodamu wa asarohum, asarnya juga jadi pahala bagi kita. Kalau jelek juga sama, gitu kan, kita udah berhenti, gitu kan, berbuat jelek, tapi orang yang niru kita masih ngerjain, gitu ya, masih dapat tambahan keburukan juga. Terus wadrib lahum tuh Nabi bukan Rasul satu-satunya, sebelumnya ada banyak Rasul. Kalau kita nggak percaya bahwa Allah itu Tuhan kita, Maha Kuasa dan sebagainya, di surah Yasin ini disebutin wa ayatul lahumul ardul maitah. Kamu nggak percaya? Coba kamu perhatiin bumi itu tanah, gitu kan? Tanahnya sama, airnya sama. Airnya sama-sama nggak ada warna kan kalau air doang. Tapi begitu dia mengaliri tanah, tanahnya sama, keluarnya bunga yang warnanya beda-beda. Buah rasanya beda-beda. Iya, siapa yang ngaturnya sendiri? Apa buah-buahannya yang ngatur sendiri? Apa bunga-bungaan itu warnanya dia ngatur sendiri? Kan enggak. Mesti ada yang maha mengatur. Belum percaya lagi wa ayatul lahumul lail. Renungin tuh siang dan malam. Kalau kita belajar bumi tempat tinggal kita ini kecil banget kan. Bumi itu salah satu planet saja. Ada banyak planet-planet lain yang mengelilingi matahari. Katanya tata surya. Tata surya juga bukan satu-satunya dan selanjutnya. Jadi tempat tinggal kita sangat kecil. Karena ada perputaran orbit dan sebagainya, muncullah siapa yang ngatur itu supaya pas. Terus kalau nggak percaya juga wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, gitu kan. Fulk itu ya kapal laut, tapi sekarang kita punya kendaraan macam-macam, pergi haji naik pesawat gitu. Itu kenapa kita bisa selamat? Apa karena keahlian insinyurnya aja? Dulu lah kapal laut ya. Dulu kapal laut. Apa naik ontak dulu. Berapa bulan baru nyampe saja. Iya. Semuanya adalah kuasa Allah. Sampai 3 bulan naik kapal. Berarti Itu dia. kalau dulu Haji bisa berapa bulan gitu saja. Ya bisa bertahun-tahun. Ya tinggal di sananya juga nggak 40 hari. Juga bisa Di perjalanannya bulanan, misalnya 3 bulan tinggal di sana. Karena haji itu bukan sekedar ngaji doang dari zaman dulu. Haji juga ngaji. Sekaligus ketemu sama ulama sono, itu pesantren dulu, memang nggak cepat-cepat pengen pulang gitu. Sehingga ya bisa hitungan sebagian orang tahunan, bukan bulanan di jalannya doang, misalnya tinggal lama jadi bisa tahunan. Itu bapak-bapak, saudara-saudara, kita pelajari surah Yasin ini supaya misalnya doa kita Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah keberagamaan kami, karena keberagamaan kami itu yang menjadi pelindung bagi itu bisa benar-benar terkabulkan. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan baca doa.